Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri kegiatan penyuluhan kesehatan dengan topik pencegahan ISPA. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat Pak RT atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berkenan hadir dalam acara penyuluhan kali ini. Perkenalkan Bapak, Ibu, saya Suryanti, mahasiswi profesi Nurse Unhas. Saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan pencegahan ISPA. ISPA merupakan satu dari 3 penyakit dengan angka kejadian tertinggi di seluruh dunia, dengan angka kunjungan rawat jalan mencapai 10 juta dalam setahun. Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri, ISPA menyumbang sekitar 7,3% berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan. Dari hasil pengambilan data sekunder di Puskesmas Rangas, diketahui ISPA menempati urutan pertama dari 10 penyakit terbanyak. Apa itu ISPA? ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Jadi, Bapak, Ibu, ISPA adalah suatu penyakit menular di mana kuman masuk ke dalam saluran pernafasannya kita melalui hidung atau mulut yang akan mengakibatkan terjadinya infeksi yang berlangsung hingga 14 hari. ISPA ini dapat menyerang saluran pernafasan atas maupun bagian bawah. Selanjutnya, apa tanda dan gejala penyakit ISPA? Yang pertama itu pilek atau biasa kita sebut kemei. Kemudian tersumbat-sumbat hidung tak. Selanjutnya itu bersin-bersin atau tiburasi. Kemudian sakit kepala tak atau sakit ulu tak. Kemudian demam atau malusu-lusu di saat dikaleta. Bisa juga nyeri otot atau sakit-sakit badan tak. Kemudian sesak napas. Dan yang terakhir itu bisa dirasa tidak enak perasaan tak. Selanjutnya itu siapa saja yang gampang terkena penyakit ISPA? Yang pertama itu anak-anak. ISPA gampang sekali kena anak-anak. Kenapa? Karena anak kecil ini daya tahan tubuhnya itu masih lemah karena masih dalam proses pertumbuhan Selanjutnya itu lansia atau orang tua. Nah, pada orang tua daya tahan tubuhnya juga lemah karena menurun fungsi-fungsi tubuhnya. Jadi tidak sama kayak kita ini. Tidak kuat tubuhnya untuk lawan kuman yang masuk. Selanjutnya itu orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Siapa itu? Misalnya orang-orang yang kena penyakit kanker dan AIDS. Selanjutnya itu perokok. Kenapa? Karena bapak-bapak yang merokok itu rambut-rambut halus yang ada dalam saluran pernafasannya yang fungsinya itu untuk menyaring kotoran biasanya itu berkurang atau hilang Jadi kotoran dan kuman lebih gampang masuk di dalam saluran pernapasannya. Selanjutnya itu apa sih penyebab penyakit ISPA? Jadi Pak, Ibu, ISPA ini disebabkan oleh infeksi kuman. Jadi kuman yang ada di udara atau ada di benda-benda yang kita pegang masuk ke dalam saluran pernafasannya kita melalui hidung atau mulut. Nah, untuk kumannya di sini sendiri bisa karena virus, bisa juga karena bakteri. Untuk virusnya ada macam-macam virusnya. Ada dibilang virus influenza, ada juga virus corona. Selanjutnya itu untuk bakterinya ada namanya bakteri Streptococcus. Selanjutnya itu bagaimana cara penularannya ISPA? Cara penularannya ISPA Pak, Bu, itu bisa dengan kontak atau percikan air liurnya penderita.
Misalnya, bicara ki sama teman tak atau keluarga tak yang kena ispa dan tidak pakai masker ki. Jadi, percikan air liur yang ada kuman ispa terbang ke udara dan masuk ke saluran pernapasannya kita melalui hidung atau mulut tak. Jadi tertular maki juga ispa. Selanjutnya itu menyentuh benda yang telah terkontaminasi kuman ispa. Misalnya, pegang ki gagang pintu, pegang ki pagar, pegang ki kursi, atau benda-benda yang lain yang ada kumannya di situ, kemudian kita lupa cuci tangan, kita pegang lagi muka tak. Nah, di situ juga bisa ki kena ispa. Selanjutnya, bagaimana perawatan ispa di rumah? Yang pertama, banyak-banyak ki istirahat dan konsumsi air putih. Kemudian, makan ki makanan bergizi. Jangan ki malah tidak makan karena nanti tidak kuat ki tubuh tak untuk lawan kumannya. Selanjutnya itu berkumur-kumur ki dengan air hangat. Kemudian bisa juga kita gunakan terapi uap sederhana. Nah, untuk terapi uap sederhananya ini nanti kita bahas di penyuluhan selanjutnya. Kemudian kita posisikan kepala tak lebih tinggi saat tidur. Bisa diganjal dengan bantal supaya berkurang ki sesak tak. Kemudian kalau malusu-lusu dirasa atau demam bisa dikompres. Terakhir itu, jika keluhan tak ini semakin memburuk, demam tak tidak turun-turun, muncul gejala-gejala yang serius seperti menggigil ki, sesak napas, batuk darah, atau bahkan tidak sadar, bisa ki dibawa ke puskesmas. Selanjutnya itu bagaimana cara mencegah ispa. Ispa bisa kita cegah sama-sama dengan Stop G. STOPJIH. S itu selalu ki cuci tangan. Usahakan selalu ki cuci tangan tak dengan air yang mengalir dan pakai ki sabun. Atau bisa ki juga menggunakan antiseptik. Kemudian T, tutup mulut. Maksudnya di sini harus ki tutup mulut tak dengan tisu saat batuk atau bersin. Jadi percikan air liur tak itu yang mungkin saja ada kuman di dalamnya tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang-orang lain. Selanjutnya itu O, olahraga ki teratur. Bisa ki jalan-jalan subuh atau lari-lari subuh. Kemudian P, pastikan ki menggunakan masker, apalagi di masa wabah corona sekarang diwajibkan ki untuk pakai masker saat keluar rumah. Untuk orang sakit bisa menggunakan masker bedah yang biasa dipakai bidan atau perawat. Kemudian untuk kita yang sehat bisa menggunakan masker kain. J, jangan menyentuh area wajah. Maksudnya di sini sebelum kita pastikan tangan tak bersih, sebelum kita pastikan kita sudah cuci tangan, jangan sekali-sekali kita pegang wajah tak. Karena bisa saja di tangan tak itu ada kumannya. Kemudian I, ingat ki makan buah dan sayur. Kemudian H, hindari ki merokok. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab.